Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara-saudaraku sekalian, kita tidak bisa menyangkal kenyataan bahwa keadaan dunia di mana kita hidup ini, keadaan bumi di mana kita berdomisili ini tidak bertambah lebih baik. Jujurnya, faktanya menjadi lebih buruk, saudara. Dari berbagai aspek, dari berbagai bidang kehidupan, saudara. Dari aspek ekonomi, saudara, kita melihat dunia makin mengalami keadaan yang degradasi, menurun atau merosot. Negara dikuasa seperti Amerika saja bulan Juni mengalami inflasi 9,1. Ada 10 negara atau bisa lebih yang diramalkan bangkrut. Ya puji Tuhan, salah satu pejabat IMF menyatakan bahwa Indonesia masih bisa kokoh dan bertahan di tengah krisis ekonomi global. Alkitab sudah menubuatkan itu, saudaraku. Adanya kuda hitam yang keliling dunia. Dan ini menunjukkan krisis ekonomi. Selain krisis ekonomi, Alkitab menubuatkan adanya kuda merah. Dan itu mengisyaratkan adanya perang. Konflik antar bangsa. Konflik horizontal, saudaraku. Kita tidak pernah berpikir Eropa yang begitu humanis, artinya menghargai nilai-nilai kemanusiaan, bisa mengalami perang seperti hari ini, saudara. Perlombaan senjata dengan catatan senjata pemusnah tidak surut. Kalau terjadi perang, tidak ada ampun lagi, saudara. Dunia menjadi padang gurun. Karena kekuatan nuklir sudah ratusan kali bahkan ribuan kali dari kekuatan bom yang pernah dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Ini belum lagi ekosistem bumi, pergeseran lapisan tanah yang mengakibatkan erupsi gunung meletus, tsunami, belum anomali weather, anomali cuaca, panas di beberapa negara sampai hampir 50. Sebentar lagi manusia bisa jadi yakiniku. Sementara ada daerah yang dingin sekali, manusianya bisa menjadi es mambo. Ini belum krisis moral, kejahatan manusia bertambah-tambah, saudaraku. Ya. Di mana-mana tidak aman. Dulu kalau ke Eropa kita merasa aman. Sekarang di beberapa negara Eropa pun kita menjadi tidak nyaman, tidak aman. Di mana-mana. Bersyukur tempat ini kita di mall yang baru-baru ini ditingkatkan keamanannya. Sehingga saudara kalau parkir di semua wilayah tempat parkir mall ini, percayalah sekarang sudah jauh aman dibanding mall lain, saya kira. Jadi saudara bisa nyaman, bisa berbakti di sini, saudaraku. Ya tentu saya bukan Tuhan yang bisa menjamin 100%, tetapi pihak mall Arta Gading telah mengusahakan keamanan sebaik mungkin. Tetapi kita melihat sekarang, saudaraku sekalian, di beberapa negara yang dulu anak-anak kita bisa keluar jam 1 pagi untuk cari es krim,
Sekarang jam 10 malam sudah membuat kita ketir-ketir, sudah tidak aman lagi. Di negara barat yang dulu katanya aman, salah seorang sahabat saya bisa loh mobilnya itu dibobol, tasnya diambil. Ini krisis moral. Kalau zaman saya masih muda dulu, apalagi masih kanak-kanak, perceraian itu aib, memalukan. Sekarang sudah tidak malu lagi kalau orang cerai. Tahun 90-an sekian ada riset di Amerika, dari 3 perceraian itu, dari 3 perkawinan 2 yang cerai. Nggak tahu sekarang dari 3 perkawinan mungkin 6 yang cerai. Karena cerainya bolak-balik, kawin lagi, cerai lagi, hitunglah tuh. Dulu kalau namanya kumpul kebo itu malu, sekarang sudah enggak malu. Apalagi di negara-negara barat, satu apartemen bisa dihuni laki perempuan mahasiswa yang tidak atau bukan suami istri. Dunia rusak, saudara. Moral, sosial, hancur. Saya bicara ini bukan lebay atau berlebihan. Saudara juga mengakui itu tak dapat disangkal. Kejahatan manusia luar biasa, saudara. Ada seorang bijaksana yang mengatakan begini. Ini seorang yang sudah tua, berpengalaman, pengusaha besar, tapi sekarang sudah menjadi seorang yang fokus ke langit baru, bumi baru. Beliau berkata begini, kalau saya lihat anak, punya anak atau cucu, saya tidak kepikir jadi apa cucu-cucu kita ke depan. Menghadapi dunia seperti ini. Sekarang saya punya cucu, saudara. Kata-kata itu terngiang. Kalau saya lihat cucu-cucu saya, waduh. Apa yang akan terjadi di dunia akan datang. Makin memburuk, saudara, makin memburuk. Di dunia seperti ini, saudara, kita tidak bisa berlindung ke siapa-siapa. Kita harus back to the basic. Kita kembali ke dasar. Kita harus memandang ada pribadi atau Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang memelihara kehidupan. Dan tentu Allah yang mengetahui perubahan-perubahan ini. Tentu Allah tidak menghendaki perubahan yang negatif. Ini bukan rencana Allah, ini bukan kehendak Allah. Allah tidak menciptakan dunia seperti ini. Tetapi Allah di dalam kedaulatannya telah menetapkan manusia berkehendak bebas. Manusia memiliki kedaulatan, saudara. Jadi kalau ada keadaan yang membuat manusia sengsara, apakah itu kemiskinan, perang, dan berbagai penderitaan, bukan karena Allah merancang atau mendesain semua ini. Bumi pun rusak karena penduduknya. Firman Tuhan mengatakan bumi menjadi gersang karena perbuatan manusia itu sendiri. Di dalam kehendak bebasnya, Allah tidak bisa mencegah manusia merusak hidupnya sendiri dan merusak alam yang Allah telah ciptakan. Dan ini tatanan kehidupan yang tidak bisa dihindari. Dan kita sebagai manusia yang hidup di bumi seperti ini tidak bisa tidak kita juga ikut menanggung, memikul dampak. Tetapi mari saudara kita kembali kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan tentu mengerti, mengetahui perubahan-perubahan ini. Dan Tuhan pasti berkuasa melindungi orang-orang yang menjadi kekasih-kekasihnya. Dan inilah yang saya sampaikan kepada saudara.
Mari kita kembali kepada Tuhan. Saudara mungkin berkata, Pak, saya sudah ke gereja. Anda ke gereja belum tentu Anda kembali kepada Tuhan. Orang bergereja itu belum tentu kembali kepada Tuhan, saudaraku. Dan ini yang terjadi, agama banyak menipu manusia. Maksud saya bukan agama dalam arti agama umum ya saudara. Tetapi cara orang beragama itu yang salah. Tentu semua agama mengajarkan kebaikan. Termasuk juga kekristenan saudaraku. Bukan agamanya yang salah. Tetapi manusia yang telah memodifikasi agama. Manusia memodifikasi agama. Menjadi tata cara kehidupan yang tidak membawa manusia kepada Allah. Ini masalahnya. Dan kalau saya bicara dalam konteks Kristen, ada modifikasi-modifikasi di dalam agama Kristen yang membuat orang Kristen justru tidak menemukan Allah. Seperti misalnya kesan yang ditimbulkan, isyarat yang dilahirkan di gereja atau dalam komunitas orang Kristen, kalau sudah ke gereja saja rasanya sudah menjadi anak Allah. Sudah ke gereja saja rasanya sudah memiliki hubungan dengan Tuhan. Maka kita melihat banyak orang-orang Kristen sudah puas diri dengan datang ke gereja. Ini modifikasi yang tidak pernah dilihat dengan teliti oleh banyak orang, saudaraku. Jadi kita tidak menyalahkan agama atau kekristenan, tapi modifikasi itulah, saudara. Dan memang di sini kuasa kegelapan bekerja. Kalau ular bisa masuk Taman Eden, melingkar di pohon pengetahuan yang baik dan jahat di tengah taman, maka setan juga bisa melingkar di tengah-tengah komunitas Kristen. Dan dilahirkan modifikasi-modifikasi beragama yang justru membuat orang tidak menemukan Allah. Nanti saudara akan dengar apa yang saya katakan berikut dan mengerti apa yang saya maksudkan. Justru agama yang dimodifikasi maksud saya, yang membuat orang tidak menemukan Allah. Sekarang kita back to the basic, kita kembali ke Tuhan saja. Ya saudaraku, kembali ke Tuhan secara pribadi. Kalau di dalam agama-agama pada umumnya atau kepercayaan-kepercayaan pada umumnya, orang merasa sudah berurusan dengan Allah, dewa atau Tuhan yang disembah kalau datang ke tempat-tempat yang disebut rumah ibadah. Lalu setelah itu mereka pulang dari rumah ibadah menjalani hidup seperti pada umumnya orang lain menjalani hidup. Tetapi kekristenan tidak demikian, saudaraku. Kekristenan itu seluruh hidup kita. Ibadah kita itu bukan di gereja. Ini hanya ruang pertemuan. Anda mesti ingat itu. Jangan terhapus dari pikiran saudara. Ini hanya meeting together. Yang dalam bahasa Yunaninya episunagogen. Tapi sayangnya di Alkitab kita diterjemahkan pertemuan ibadah. Padahal teks aslinya itu pertemuan bersama, meeting together. Kebaktian kita itu seluruh hidup kita, saudara. Liturgi kita itu seluruh waktu kita dimanapun kita berada. Dan urusan kita dengan Tuhan bukan hanya pada waktu kita berlutut berdoa atau datang ke gereja. Tetapi setiap saat. Jadi tidak ada waktu di mana kita tidak berurusan dengan Tuhan. Kalau kebatinan Jawa bisa punya prinsip manunggaling kawula Gusti, artinya menyatu dengan Allah. Kekristenan
berabad-abad sebelum ini sudah mengajarkan Allah yang disembah tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam Dia. Alkitab mengajarkan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, 1 Korintus 3 ayat 16, tubuh kita baitnya. Rumah ibadah itu ya ini. Jangan diganti dengan gereja. Gereja itu ruang pertemuan. Sedang pertemuan dengan Allah itu tubuh kita. Ini tubuhnya. Tempat Allah diam. Di tempat ini saya berdiri agak di depan, saya masih ingat beberapa minggu lalu saya mengatakan, kalau bait tubuh kita bait Roh Kudus, maka ada ruang Maha Kudus di sini. Karena kalau Allah tinggal itu pasti ada ruang Maha Kudus. Katakan amin. Oke, Anda boleh tepuk tangan. Ini tantangan buat saudara dan saya. Saudara dan saya. Kita bisa ingat 5 menit, berikutnya kita lupa. Kita lupa tubuh kita bait Roh Kudus. Kita lupa ada Roh Allah yang Maha Kudus tinggal di dalam diri kita. Jika tidak demikian, itu bukan kekristenan, saudaraku. Dan betapa kita harus serius menghadapi hidup yang semakin rusak dan jahat ini. Karena dunia akan menarik-narik kita untuk hidup dengan cara dan pola hidupnya. Nah, saudaraku sekalian yang kekasih, sampai-sampai saya ajak saudara untuk puasa. Puasa itu tema kita selalu perubahan. Dan tema kita kali ini dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tema kita menguduskan diri. Saudara yang punya kesibukan sehingga tidak bisa puasa, ya enggak apa-apa, jangan merasa kecil hati. Ini puasa bukan soal tidak makan ya, puasa itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menyadari kita sering mengabaikan, tidak peduli tubuh kita bait Roh Kudus. Maka kita mau merendahkan diri minta pemulihan dari Tuhan. Jadi puasa kita hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kapan makan, Pak? Matahari terbenam kita baru makan. Tapi saudara boleh minum air putih. Pak, kalau kita buka puasa jam 4 pagi, maksud saya mau makan dulu, ya silahkan. Tapi kalau saya puasa tidak makan sampai matahari terbenam baru makan. Besok lagi sampai matahari terbenam. Tapi boleh minum air putih. Begitu saudara-saudara. Lagi pula ini juga membuat tubuh saudara sehat. Ya. Tapi yang tidak mampu jangan paksa. Pak, saya hanya mampu sampai jam 3, boleh. Saya hanya sampai jam 5, Pak, boleh. Pak, saya hanya sampai jam 8 pagi, enggak usah puasa. Saudara, tema kita perubahan, amin. Kita mau menguduskan diri. Kita ingat pikiran kita harus bersih, jangan nonton yang tidak perlu ditonton. Kalau kumpul-kumpul dengan teman-teman, kumpullah dengan orang yang bisa berbagi sharing yang baik. Bukan untuk bikin gosip, ngomongin orang, dan lain-lain, enggak usah. Itu banyak berita simpang siur di media sosial, kalau orang bicara ya sok tahu gitu loh. You bukan wartawan, bukan paparazzi. Kok bisa ya ngomongnya kayak serba tahu? Wah, ini pembunuhan itu karena begini, pembunuhan itu karena begini. Jangan sok tahu deh. Kamu dan aku enggak tahu, diam. Maka di mimbar saya selalu diam, tidak mengomentari apapun. Karena kita tidak tahu. Tahu pun kita tidak berhak mengomentari. Betul saudara. Kalau kita komentar, aduh saudara, kalau saudara anggota keluarga dari orang-orang yang terlibat dalam persoalan, Anda kan tidak mau. Lebih baik kita diam. Apalagi kalau kumpul-kumpul dengan teman-teman kantor, ngomongnya jorok-jorok, Anda harus tutup telinga, mulai berkata, sorry aku ada urusan. Keluar.
Urusan apa? Dengan mendengarkan CD khotbah Truth ID. Jangan ngomong jorok dari bola kecil, bola bekel, bola poli, sampai bola dunia. Jorok banget. Nah perlu bersihkan telingamu, bersihkan matamu dari tontonan yang tidak perlu. Kita puasa bukan mau minta apa-apa, saudara. Kita hanya mau menjadi orang-orang yang dipersiapkan Tuhan menghadapi keadaan dunia yang memburuk di depan. Kita tidak bisa melindungi anak-anak kita, saudara, dengan kekuatan apapun. Jadi saudara yang punya uang banyak, hari ini relasi pejabat tinggi ada, jangan sombong. Pejabat bisa naik turun, saudara, kayak yoyo. Betul? Hidupmu juga seperti roda, bisa. Jangan sombong. Tapi kalau ada tangan yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah semesta alam, yang mengutus putranya Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib, menebus dosa kita, mengampuni dosa kita, dan berkenan menjadikan tubuh kita baitnya. Ini anugerah. Sederhana, simple tapi sulit. Karena tidak mudah. Kita seringkali memberontak. Kita reject. Kita refuse, kita menolak. Kita resist, kita menolak. Menjadikan tubuh kita bait Roh Kudus. Apalagi kalau orang sudah biasa jorok-jorok hidupnya. Dia tidak mau menjadikan tubuhnya bait Roh Kudus. Jangan sampai saudara rusak sampai tidak bisa diperbaiki lagi. Betul. Yang namanya sampai titik tidak balik. Dalam bahasa Inggrisnya point of no return. Titik tidak balik. Ini mengerikan. Seperti Esau yang tidak lagi memiliki kesempatan, saudaraku. Jadi kita harus berjuang untuk menguduskan diri layak menjadi bait Roh Kudus. Nah, jangan berpikir kalau Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, mengampuni dosa kita, lalu secara otomatis tubuh kita bisa menjadi bait Roh Kudus secara permanen. Benar Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita. Kita dibenarkan atau dianggap benar. Lalu kita menerima meterai Roh Kudus. Roh Kudus dimeteraikan di dalam diri kita. Roh Kudus menuntun kita untuk mengubah karakter kita. Merubah watak kita. Mengubah kodrat kita dari kodrat manusia, kodrat dosa. Untuk bisa menjadi seorang yang berkodrat ilahi. Supaya Roh Kudus bisa tertanam di dalam diri kita abadi. Tetapi kalau orang tidak mau menguduskan diri, bicara sembarangan, ngelihat sembarangan, berperilaku sembarangan, Roh Kudus didukakan. Mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus luar biasa. Tahan terus. Tetapi ada waktu, ada batas waktu. Kalau seseorang mendukakan Roh Kudus terus menerus, maka ia akan memadamkan roh itu. Kalau sudah memadamkan, dia akan menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus artinya tidak lagi bisa menerima penggarapan Tuhan. Tuhan tidak bisa menggarap orang itu karena orang itu sudah tidak bisa digarap lagi. Jadi kalau ada orang bertanya kepada saya, ini pernah saya kemukakan. Pak Pendeta, apa? Saya sudah menghujat Roh Kudus belum ya Pak? Saya jawab belum. Kok Bapak tahu? Kalau kamu sudah menghujat Roh Kudus, kamu gak nanya begini lagi. Kalau kamu nanya berarti kau masih punya kepedulian. Orang yang sudah menghujat Roh Kudus tidak peduli dia. Dia sudah menghujat Roh Kudus atau tidak, dia tidak peduli. Dia masuk neraka atau masuk surga, tidak peduli. Ada orang yang berani berkata, gua gak peduli.
Gue masuk neraka juga gue nggak peduli, gue nggak takut. Tapi masih ada takut ya sebenarnya, cuman bohong aja dia. Saking keselnya dia mau mengintimidasi orang. Biar gue masuk neraka, gue nggak peduli. Tapi dia sebenarnya masih punya nurani. Tetapi kalau orang sudah tidak takut Allah sama sekali, tidak takut masuk neraka, mungkin dia nggak ngomong. Dia tidak akan pernah bisa digarap Tuhan. Jangan sampai kita makin tua makin munafik. Nggak mengenal diri dengan benar. Sebenarnya kita tidak layak menjadi bait Roh Kudus. Tapi kita merasa layak-layak saja atau tidak peduli hal ini. Ini bahaya. Saudara harus mempersoalkan hal ini. Saudara harus bertemu Tuhan dan benar-benar mendapatkan jawaban dari Tuhan atau respon Tuhan atau reaksi Tuhan. Tuhan, nyaman tidak engkau di dalam aku? Nanya belum? Saudara pernah tidak mempersoalkan hal ini? Tuhan, Roh Kudus nyaman tidak di dalam aku? Halo? Ada orang di sini? Kok jadi sepi nyenyet nih, bagaimana ya? Banyak orang tidak mempersoalkan. Tuhan nyaman tidak di dalam hidupku? Tuhan nyaman tidak melihat hidupku? Tidak persoalkan itu karena sibuk dengan banyak hal. Saudara sendiri tidak nyaman punya rumah di sini, tidak nyaman punya pasangan hidup seperti ini, tidak nyaman punya keadaan pekerjaan seperti ini. Saudara, sampai kapanpun kita nggak pernah nyaman. Kalau jujur nih, coba berapa pria yang mengatakan aku puas dengan istri ini? Coba kalau jujur, ibu-ibu lebih banyak lagi. Berapa banyak yang berkata aku puas dengan suami ini? Dari penilaian, teropongan, pengalaman, fakta empiris yang saya alami, tidak banyak orang yang benar-benar jujur, aku puas dengan pasangan hidup ini. Jarang. Ada pasti. Kok diem aja? Benar gak ya saya ngomong? Tidak banyak orang, saudaraku. Kalau jujur, berapa banyak saudara yang bisa mengatakan, aku bahagia dengan hidupku. Aku bahagia dengan rumah tanggaku. Aku bahagia dengan pekerjaanku. Aku rumah tangga. Aku bahagia dengan ekonomiku. Berapa banyak? Tidak banyak juga, saudara. Tetapi apapun keadaan kita, siapapun dan bagaimanapun pasangan hidup kita, keadaan ekonomi, pekerjaan atau apapun, jangan itu mengganggu. Bisa dilewati aja. Ya kan? Kan tidak sedikit wanita berkata, saya pikir dia pendekar, Pak. Ternyata penjahat. Saya pikir dia bidadari, ini kata si pria. Ternyata, loh, saya bukan ngomong. Yang ngomong ibu-ibu ini, kuntilanak. It's not my fault. You yourself say it, okay? Dia ngomong, bukan aku. Dia ngomong. Ayo jujur, aku nggak ngomong. Kupikir bidadari, ternyata yang ngomong dia. Lu juga harus ngomong. Ada yang makin hari makin tidak harmonis. Apalagi kalau pria-pria, ya, sementara dia belum berhasil membunuh libidonya, istrinya makin berubah bentuknya. Dulu slim and beautiful, Monli Munru apa? Wah, sekarang sudah jadi seperti Doraemon. Aduh, nak mulai nggak nyaman. Nih, pria-pria yang belum berhasil membunuh libidonya, matanya berubah, ya, jadi rusak. Ini makin tua makin menjadi kucing garong. Maka jauh-jauh hari, Pak, sebelum tua matikan libidomu. Jangan berkata, wah maklum Pak, kita ini kan
Puber kedua, nih puber ketiga, saya udah puber ketujuh Pak. Waduh. Ibu-ibu ya belum sempat tua, sudah tidak bisa membunuh materialistisnya, jiwa materialistisnya. Anda nggak pernah nyaman, punya tas ini pindah itu, sudah punya itu ganti itu. Sampai tua Anda dikuasai oleh tas. Sebenarnya tas tidak bisa membunuh kamu, tapi tas mengizinkan engkau mengizinkan tas ini menguasai hidupmu. Jadi jangan dikuasai tas, bunuhlah tas itu. Materi tidak bisa membunuh kita, katakan amin. Tapi bisa menguasai kita dan akhirnya kita terbunuh. Kita harus membunuh materi. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Bukan bersahabat dengan mamon, tapi mempergunakan mamon. Kuasai mamon, perbudak mamon. Untuk menjadi alat bersahabat dengan Tuhan. Saya teruskan soal kenyamanan. Hidup tidak pernah nyaman Bapak Ibu. Nggak pernah nyaman. Saya berulang-ulang mengatakan, dan saudara catat kalimat ini, hidup ini tragis. Tepuk tangan boleh? Anda catat hidup ini tragis. Sejak manusia jatuh dalam dosa, kemudian bumi terhukum akan menumbuhkan onak dan duri. Manusia dengan jerih lelah akan mencari nafkah. Dan akhirnya kembali kepada debu. Hidup ini tragis. Akhirnya kematian. Yang ditunggu hanya masalah. Makin tua, sakit, lalu mati. Hidup ini tragis. Saya bukan mengajak saudara berpikir pesimis. Saya mengajak Anda berpikir optimis. Tapi optimis kita bukan di dunia. Tapi optimis kita di balik langit biru. Tidak akan pernah nyaman. Orang tidak akan pernah puas. Lihat orang-orang yang bercerai, 1001 alasan. Istri tidak bisa melayanilah, suami kasarlah, apapun jadi alasan untuk cerai. Tidak pernah engkau nyaman, karena memang kekosongan jiwamu tidak bisa diisi oleh apapun selain Tuhan. Jangan sampai setan menipu kita. Tadi waktu saya duduk di situ saya sudah kepikir. Ini saya khotbahkan nanti suatu hari. Kita itu lawan setan enggak sih? Kita berkata setan musuh kita, yuk berantem enggak dengan dia? Tuh, ada orang enggak di sini? Kalau ditanya enggak jelas diam. Lalu ini seakan-akan ada COVID. Kursi kosong. Saudara ngerti maksud saya? Setan membuat kita tidak nyaman dengan berbagai penipuan-penipuan di dalam pikiran kita dan pengaruh dunia sekitar kita. Apapun keadaan kita hari ini, siapapun dan bagaimanapun pasanganmu, cintai dan kasihanilah dia. Oke, boleh. Kalau engkau sudah tidak bisa mencintai secara libido, engkau bisa mengasihani, engkau bisa berbelas kasihan, dan itu lebih dari cinta secara seks. Dia mungkin tidak bisa melayani Anda secara seks, tapi kalau engkau berbelas kasihan, engkau bisa menerima dia, dan engkau tetap bisa berkata, aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Maka harus memiliki sikap dan cara berpikir yang benar. Hidup ini tidak ada kenyamanan. Yang bisa membahagiakan kita sesungguhnya hanya Tuhan. Ini prinsip penting. Tapi berapa banyak orang yang betul-betul memiliki tune dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, saudaraku. Orang Kristen harus punya frekuensi yang berbeda dengan orang di luar Kristen. Karena saudara dan saya anak-anak Allah. Yang bisa bersekutu dengan dia, Allah diam di dalam kita, kita diam di dalam dia. Ini luar biasa. Dan ini yang harus kita cari. Yang karenanya minggu depan 5 hari saja kita berpuasa.
Bukan hanya orang-orang tua yang serius akan hal ini. Orang-orang muda pun juga harus serius. Kalau tidak, dunia akan menggilas kamu, mencengkram kamu, dan membuat kamu terhilang selama-lamanya. Karenanya kita persoalkan sekarang, Tuhan nyaman gak di dalam kita? Waktu saudara dilukai orang, saudara berkata, ya enggak apa-apa, mungkin dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Nyaman Tuhan. Tapi kalau kita bereaksi, anjing, babi, udah Tuhan gak nyaman. Ngerti saudara? Pria-pria kalau ada wanita cantik lewat, terbuka badannya. Sekarang nih ya, orang heran loh, ini sudah ketat, ini terbuka. Dulu keluar kamar mandi begini saja diomeli mama. Sekarang di jalan raya. Dulu waktu pertama kali orang pakai baju seperti ini, pertama kali saya dengan istri saya di luar negeri, saya ingat saya. Atau di mana? Saya bilang gini, Mam, ada kuntilanak. Nah, tuh, ini udah terbuka, ini terbuka. Nah, bapak-bapak yang mau membersihkan pikirannya, lihat begitu enggak usah lihat. Sudah. Dolphin. Anggap aja dolphin. Dolphin nggak pakai baju bukan? Nggak usah. Ini dia, rusak dia. Jadi kalau kita jalan nih bapak-bapak, saya ini laki-laki juga punya mata laki-laki. Tak semua laki-laki itu gitu ya. Ini laki-laki juga jalan begini. Wah, udah. Sekali kita lihat kita sudah nggak. 2 kali you lihat salah biasanya. Begitu sudah lihat, badannya, bajunya, saya nggak dilihat. Salah pasti. Kecuali dia panggil om, itu ponakan. Ya sudah baru nengok, kamu toh. Gitu, jangan om, najis. Ponakan panggil kok najis. Ya jangan mentang saudara mau kudus terus anak nengok, wah cantik. Terbuka, ya udah, bukan urusanku. Urusan pemerintah. Begitu you lihat yang kedua, salah biasanya. Saya sudah dengar ibu-ibu berkata begini, Pak, suami saya Pak, kalau di mall jelalatan. Ibu-ibu tahu kan? Bapak-bapak diem loh. Diam loh. Jangan bereaksi. Nanti Pak Eras tahu aku orangnya. Aduh Pak, rata-rata pria begitu. Tapi kalau pria kayak Rehobot tidak. Ibu-ibu nggak usah tepuk tangan, itu suami aja. Jadi kalau saudara lihat begitu, dah buang muka. Nggak ada urusan. Masalahnya kalau saya berat. Karena banyak jemaat kenal saya. Saya sudah pakai begini saja, ini di luar negeri. Tanya Pak Keong-Keong nih, yang pergi sama saya. Masih kenal. Pak. Ya. Udah pakai begini saya nggak kenal dia. Kalau dia kenal saya kenapa? Karena bentuk tubuh saya. Apalagi suara saya. Maka istrinya sering bilang, jangan keras-keras. Kalau sama Pak, gimana tuh nanti? Jadi gimana? Kendaraan udah ada belum? Shh, jangan keras-keras. Orang kenalin. Karena kita ya saudara, saya berkali-kali lihat saya di lift. Orang bisa nanya, pendeta loh, kenapa? Suaranya Pak. Oh. Saya berat. Bukan wanita ketemu saya, Pak. Saya gini. Saya mau buang muka susah. Tapi kalau bapak-bapak jangan ikut-ikutan. Saya kayak Pak Eras. You gak dikenal, sorry. Jangan, aku juga senyum. Saya dikenal juga. Enggak, dia gak kenal bapak. Bapak dikira orang gila nanti. Ada orang begini. Ya Pak, saudara kan, saya mau tidak mau. Kadang-kadang ngeliatin saya ngeliatin dia juga. Orang kadang-kadang begini.
Pak Eras. Saya mau tidak mau. Tapi Bapak Panitia ikut-ikutan terus gini. Yalah, lu nggak dikenal senyum lagi. Untung kita pakai begini Bu, senyum nggak kelihatan. Buat Tuhan nyaman. Matamu, mata genitmu, mata keranjangmu, buang keranjangnya, tinggal matanya. Amin saudara. Kebencian pikiranmu semua tanggalkan. Kita mau membuat Roh Kudus nyaman di dalam diri kita. Jaga perkataan, jaga pikiran. Karena Tuhan mau bersama kita. Hanya orang-orang yang membuat Tuhan nyaman, orang itu akan dibawa ke kerajaan surga. Saudara, rugi apa menuruti firman ini? Saudara, rugi apa? Nggak ada ruginya. Bahkan ekstrimnya saya berkata, seandainya Tuhan tidak ada, seandainya surga tidak ada, kamu jadi orang baik, ruginya apa? Tapi kalau sampai kamu akan bertemu Tuhan, karena Tuhan pasti ada, dan surga itu ada, neraka itu ada, dan engkau tidak menjaga kesucian hidupmu, celaka kamu. Maka saudara harus sungguh-sungguh mulai sejak hidup di dunia ini takut akan Allah. Jaga perasaan Tuhan. Saudara kan bisa menjaga perasaan tamu, orang terhormat. Kalau saudara ketemu atau bertamu di rumah saudara, saudara jaga perkataan. Kira-kira kalau istri mulai banyak ngomong, mulai diberi isyarat. Kita menjaga perasaan. Kita menghormati orang. Nah, kenapa untuk Tuhan kita tidak menghormati? Dia maha hadir. Dia tahu bukan hanya apa yang kelihatan. Dia bisa melihat apa yang tidak terlihat di dalam hati kita. Sikap hati kita, cara berpikir kita, renungan hati kita. Saudara dan saya harus serius berurusan dengan Tuhan. Jadi penyesatan yang terjadi ketika agama dimodifikasi, yang penting sudah datang ke tempat yang dianggap ada Tuhan di situ, atau ada ilah, atau ada dewa, lalu memberikan persembahan. Apakah korban tertentu atau uang? Kalau bagi orang Kristen sudah kasih memberi kolekte, nyanyi-nyanyi, udah cukup. Tidak, saudaraku. Ibadah kita seluruh waktu kita. Sehingga hidup kita dari setiap kerling mata, senyum, renungan hati, pikiran kita menjadi seperti orkestra yang indah yang didengar oleh Tuhan. Dari miliaran manusia, manusia yang jahat, masih ada bintang seperti bintang-bintang berkilau, yaitu saudara. Menyentuh perasaan Allah. Tuhan merasa nyaman dengan apa yang kita pikirkan, renungkan, ucapkan, dan lakukan. Dan kita meneliti dengan serius hal ini. Supaya kita bisa menjadi manusia yang layak masuk ke dalam rumah Bapa. Kalau saudara pedagang, saudara mau menjual barang yang tidak bercacat. Apalagi kalau barang itu namanya mutiara atau berlian. Supaya nggak bercacat, diperiksa dengan baik. Supaya bisa mendapatkan pembeli dengan nilai tinggi. Mengapa kita tidak memeriksa dengan teliti hidup kita dari waktu ke waktu, dari saat ke saat. Dari setiap apa yang kita pikirkan. Dari setiap apa yang kita renungkan. Dari setiap apa yang kita katakan dan kita lakukan. Kita menjaga perasaan Allah dengan menjaga perasaan orang di sekitar kita. Jangan melukai pasangan hidupmu. Tuh. Jangan melukai pasangan hidupmu. Kalau terhadap pasangan hidupmu engkau sembrono, bagaimana engkau bisa menjaga perasaan Tuhan?
Pasangan hidupmu tidak sempurna dan bisa berbuat banyak kesalahan yang melukai dan menyakiti hatimu. Tapi engkau tidak boleh menyakiti dia. Orang-orang di sekitarmu, bawahanmu yang bisa kau tindas, bisa kau injak-injak. Jaga perasaan Tuhan dengan menjaga perasaan orang di sekitarmu. Jangan berbuat jahat, jangan merugikan sesamamu. Dan Roh Kudus pasti akan menolong saudara. Bagaimana saudara bisa menjaga perasaan Tuhan dengan mengasihi orang di sekitar saudara. Dan itu akan menjadi catatan abadi di hadapan Allah. Kita bukan orang-orang hebat. Di mata manusia mungkin kita tidak dipandang sama sekali. Kita bukan orang-orang hebat. Tapi kita orang-orang nekat. Nekat untuk menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapannya. Amin. Terpuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudaraku sekalian. Di lembar hari hidupku, kau ajarku lukis hatimu.